Kita mulai gali lebih dalam ya untuk bersiap bertrading options untuk mendapatkan profit. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Amerika akan mempunyai options. Dan kita bisa tradingkan options tadi dari komputer kita, dari HP, atau tablet. Kita sudah tahu ada dua macam options, call dan put. Saat kita beli call, kita ingin agar saham itu naik. Saat kita beli put, maka kita ingin agar saham itu turun. Nah, di dalam perdagangan sebuah pasar, selalu ada dua sisi, pembeli dan penjual. Kita sudah familiar dengan beli options sebagai pembukaan posisi. Buy to open, sell to close, buy low, sell high. Beli rendah, jual tinggi. Ini konsep jualan yang umum. Jualan sayur di pasar pun seperti ini kan? Nah, di dunia options ini bisa dibalik. Sell duluan baru ditutup dengan beli. Jadinya sell to open, buy to close. Sell high, buy low. Jual tinggi, beli rendah. Di video sebelumnya kita sudah sebut bahwa harga options bergantung pada 3 faktor. Faktor pertama kita sudah bicarakan di video sebelumnya yang nomor 2 ya. Yang adalah pergerakan saham atau sekuritas yang optionsnya sedang kita tradingkan. Kita sebut itu dengan istilah movement of the underlying. Di mana istilah underlying di sini adalah untuk menjelaskan saham atau sekuritas yang optionsnya sedang kita tradingkan. Sip. Faktor kedua dari penentu harga options adalah berapa lama dari hari ini options itu akan habis kontraknya. Ini yang disebut time to expiration. Options kan konsepnya sama dengan asuransi. Saat kita beli premi asuransi sekali, apakah asuransinya berlaku selama-lamanya? Tentu tidak. Ada tanggal habisnya kan? Nah, bisa diperbarui kah? Asuransi tadi? Bisa. Sama juga dengan options. Kontraknya ada habisnya dan kontrak itu bisa diperbarui. Asuransi 60 hari misalnya, preminya $500, gitu ya. Tentu saja akan lebih mahal daripada asuransi yang hanya berlaku 30 hari. Dalam hal ini misalnya harganya $250. Normal dong. Semakin panjang waktunya, semakin besar nominal uangnya untuk membeli. Dan semakin pendek kontrak tadi, maka semakin kecil nilai options tadi. Ini yang disebut time decay atau memudarnya waktu. Kurva dari time decay akan terlihat seperti ini. Tidak linear ya, tapi eksponensial kurvanya. Semakin dekat ke hari di mana kontrak itu habis, maka semakin cepat time decay ini habis. Nilai time decay selalu turun, sampai akhirnya mencapai titik 0 di detik terakhir kontrak itu habis. Nah, jadi kalau kita salah strategi, time decay ini bisa menjadi musuh terbesar buat trading kita. Di sisi lain, saat kita mengerti bagaimana trading options yang baik, maka time decay ini justru akan jadi teman kita. Options expiration, kontrak di mana options habis, itu ada yang mingguan, bulanan, dan per kuartal ya. Per kuartal berarti per 3 bulan, 4 kali setahun. Oke. Kita sudah mengerti faktor yang kedua ini. Sekarang kita kembali ke faktor yang pertama ya. Pergerakan underlying, movement of the underlying. Kita gali lebih dalam lagi. Jika bingung, silahkan balik ke video sebelum ini yang nomor 2 untuk review. Ini strike price. Strike price adalah harga di mana saham akan berpindah tangan jika options itu digunakan. Ya, saya mengerti istilah-istilah ini pasti masih ngambang sekali ya. Itu normal. Ini kan hal yang baru buat kita-kita yang masih belajar. Kalau di video pertama kita bicarakan mengenai asuransi mobil dan beli pizza, maka strike price ini kira-kira sama dengan harga mobilnya atau harga pizzanya. Ini daftar strike price di sebuah saham ya. Misalnya ada sebuah saham di harga $125. Untuk sisi call, maka semua call options yang ada di atas harga 125 kita sebut sebagai out of the money. Ya, jadi
ada di luar uang. Dan di bawah harga 125, kita sebutnya in the money, di dalam uang. Betul, karena vocabulary bahasa Indonesia kita belum nyampe nih untuk menjelaskan istilah-istilah options, maka perlu kita menghafalkan dan menggunakan istilah di dalam bahasa Inggrisnya ya. Untuk sisi put, ini lawannya. Di bawah harga 125, maka disebut out of the money, dan di atas harga 125 disebut in the money. Kalau masih bingung, untuk sekarang hafalkan dulu. Nanti lama-lama begitu sudah biasa, maka hal ini udah nggak perlu mikir lagi kok. Ini harga options di strike masing-masing di saat kontrak options itu habis. Ingat, satu kontrak sama dengan 100 shares. Jadi, kalau kita beli satu kontrak call di harga strike 125, maka modal yang kita harus keluarkan adalah $500 karena dikali 100 ya, bukan $5. Time decay adalah selalu 0 saat kontrak berakhir. Nah, semua options yang out of the money, ini nilainya akan 0 saat kontrak berakhir. Kalau gitu jika mereka akan jadi 0, kenapa sekarang ada nilainya? Karena saham kan masih bergerak-gerak sampai nanti kontrak ini habis. Ada kemungkinan bahwa options yang out of the money akan jadi in the money di saat kontrak habis, tergantung pergerakan sahamnya. Semakin jauh titik out of the money, semakin murah options itu karena kemungkinan strike yang jauh dari harga saham ini akan lebih kecil kemungkinannya untuk jadi in the money. Nah, kesalahpahaman yang sering terjadi adalah bahwa kita perlu pegang kontrak options ini sampai detik terakhir. Tidak sama sekali. Misalnya kita beli call options hari ini dan dalam waktu sehari tiba-tiba sahamnya naik drastis. Maka besok kita bisa jual nih call optionsnya itu dan tarik profit. Semua options yang out of the money nilainya 0. Dan semua yang in the money nilainya adalah selisih perbedaan antara harga saham di titik itu dan strike price-nya. Time decay udah habis. Jadi waktu ini sudah tidak bernilai lagi ceritanya, decay atau pudar. Kita masuk ke faktor ketiga ya, penentu dari harga options. Adalah volatilitas. Seberapa tinggi atau seberapa rendah pergerakan sebuah saham atau sekuritas tertentu. Volatilitas tinggi itu pergerakannya seperti ini. Volatilitas rendah, pergerakannya seperti ini. Volatilitas tinggi, maka risiko akan lebih tinggi. Dan harga options pun juga jadi lebih tinggi. Oke, kita balik ke contoh asuransi lagi. Ceritanya kita jualan asuransi jiwa nih. Yang pertama orangnya makan sembarangan, ngerokok 3 kotak sehari, dan ada kondisi jantung. Lalu orang kedua sehat, olahraga, jaga pola makan dengan baik, tidak punya kondisi medis, semuanya baik-baik saja. Siapa yang perlu bayar lebih mahal premi asuransi jiwa tadi? Ya betul, tentu saja orang ini. Nah, orang ini seperti saham volatilitas tinggi dan orang ini adalah seperti saham volatilitas rendah. Namun begini ya, kalau di dunia saham atau sekuritas, volatilitas ini juga bisa berubah-ubah. Saham atau sekuritas yang sekarang volatilitasnya rendah bisa aja menjadi volatilitas tinggi. Nah, volatilitas itu lebih mudah diperkirakan dibanding dengan harga sahamnya itu sendiri. Jadi, kombinasi dari ketiga faktor inilah yang menentukan harga options. Movement of the underlying, time decay, dan volatilitas.